Di jantung Sulawesi Selatan, tersembunyi sebuah permata geologis yang menyimpan kisah-kisah purba. Selamat datang di Goa Mampu yang terletak di Desa Cabeng, Kabupaten Bone. Lebih dari sekadar formasi batuan yang memukau, goa ini adalah saksi bisu perpaduan antara keindahan alam dan kekayaan mitologi Bugis. Goa Mampu pada dasarnya adalah sebuah peninggalan sejarah dari kerajaan Mampu di masa lampau, yaitu sebelum adanya kerajaan-kerajaan di Bone dan sekitarnya. Nah, Goa Mampu itu adalah sebuah tempat penyimpanan sejarah yang mana ada legenda yang sangat terkenal, yaitu legenda Sejelok Temampu. Jadi dalam Goa Mampu itu ada beberapa ornamen yang memang dibuatkan kisah atau cerita. Yang pertama ada makam penjaga. Ya, sebagai adat kita ketika ingin masuk ke rumah orang lain harus memberikan salam. Jadi kalau masuk dalam goa harus memberikan salam. Masuk ke dalam Goa Mampu, kita akan secara otomatis menunduk, bukan hanya karena rendahnya langit-langit, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan pada tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Uniknya, terdapat pula ornamen batu yang menyerupai perahu, padahal masyarakat saat itu belum mengenal alat transportasi air. Ya, ini merupakan sebuah simbol bahwasanya orang dulu sudah dapat memprediksi masa depan. Ketiga ada makam Raja Mampu, yaitu Laodang Patara. Ini Raja Mampu yang pertama. Inilah yang mendirikan kerajaan Mampu yang kemudian menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan lain yang selanjutnya berkembang. Nah, makam raja ini yang fokus utamanya adalah yang paling sering dikunjungi atau diziarahi oleh pengunjung dari berbagai daerah, baik pengunjung lokal maupun luar daerah. Karena mereka menganggap bahwa Raja Mampu ini adalah salah satu tokoh yang sangat dipanuti dengan kemampuan spiritualnya yang tinggi. Banyak orang yang ke sana untuk siram makan, kemudian bermunajat dan berdoa. Salah satu kisah paling menarik adalah tentang buaya batu. Konon, dulunya ia hidup dan ditugaskan menjaga armada atau istana kerajaan Mampu agar tak diserang musuh. Kini, ia berubah menjadi batu, namun tetap dianggap sebagai penjaga sakral. Ya, buaya ini di masa lampau diyakini bahwa buaya ini adalah penjaga dermaga yang bertugas menjaga dermaga dari ancaman musuh. Kemudian ada persawahan. Nah, sawah ini memang kecil, namun pada dasarnya inilah pesan moral yang disampaikan bahwasanya tidak perlu serakah, biar sedikit yang penting berkah. Itulah makna simbol dari prasawah yang kecil itu. Ada orang melahirkan, dari situ ada orang melahirkan, yang mana ini adalah simbol pelajaran pesan untuk kita untuk senantiasa menghargai yang namanya ibu. Salah satu spot paling misterius adalah batu yang menyerupai orang melahirkan. Di sekitarnya, sebuah batu yang jika diketuk berbunyi seperti ember. Di bagian terdalam, kita temukan batu berbentuk perangkap rusa yang menunjukkan cara masyarakat berburu. Perangkap rusa. Perangkap rusa ini hanya melambangkan di masa lampau bahwasanya di masa kerajaan itu salah satu rutinitasnya masyarakat, utamanya raja atau bangsawan, adalah berburu rusa. Itu adalah makanan utama mereka. Tak jauh dari sana terdapat makam Petamakun Rai Baru Sang Permaisuri. Menjelang makam ini, suasana goa berubah, gelap dan sunyi, seolah menghadirkan kehikmatan yang berbeda. Dan disinilah kisah cinta kerajaan berakhir dalam kesunyian abadi. Kalau di sini ada banyak pantangan sebenarnya. Yang pertama, orang tidak bisa memakai jenis pakaian warna ungu. Kemudian tidak bisa menyuluh
sang permaisuri karena dikisahkan bahwa permaisuri ini dalam keadaan telanjang, jadi tidak bisa diterangi. Saat kita berbalik arah menuju pintu keluar, kita mendekati titik tragedi besar, yaitu si Jelo Tomampu. Penenun, sang putri raja yang menenun. Disinilah muara terjadinya legenda kutukan si Jelo Tomampu ataupun terkutuknya kerajaan Mampu, di mana pada saat itu sang putri yang sedang menenun tiba-tiba alat tenun terjatuh. Nah, pada saat itulah dia berpesan bahwasanya kalau ada yang membantu mengambilkan alat tenunnya, maka kalau perempuan akan dijadikan saudari dan diperlakukan sebagai seorang putri. Akan tetapi bila mana adalah pria atau laki-laki, maka akan dijadikan suami. Walhasil yang ternyata yang ngambil alat tenunnya adalah seekor anjing. Anjing inilah yang tiba-tiba menagih janji sang putri untuk menikah. Nah, disinilah awal mula terjadinya legenda kutukan Jelo Tomampu atau semua orang mampu terkutuk menjadi batu. Akibat daripada hal ini sehingga kerajaan Mampu dikutuk menjadi batu karena sang putri mengingkari janjinya dan tidak mau menepati janjinya menikah dengan seekor anjing. Di luar ada sebuah gong, batu gong, yang mana batu itu merupakan tanda-tanda bila mana pada saat itu kalau ada ancaman musuh dari luar untuk menyampaikan pesan tersebut, maka gong itu akan dipukul karena gong itu diyakini terdengar di seluruh gua. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini Gua Mampu menjadi objek wisata sejarah dan spiritual yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Tak hanya itu, gua ini juga menjadi sumber mata pencarian warga. Salah satunya adalah melalui pengambilan pupuk alami dari dalam goa yang diyakini menyuburkan tanaman. Goa Mampu bukan hanya tempat yang menyimpan formasi batu unik, tapi juga warisan budaya, spiritual, dan moral bagi generasi masa kini. Setiap batu, setiap lorong adalah cerita, dan setiap cerita adalah peringatan bagi kita semua.